Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan saya ingin membahas yaitu tentang masalah pemimpin. Dan terlebih khusus saya akan membahas yaitu yang menjabat sebagai kepala desa di seluruh Indonesia. Dan saya mempunyai satu pertanyaan. Apakah benar yang sering saya dengar di telinga saya bahwa di setiap desa di seluruh Indonesia ada diistilahkan dana desa setiap tahunnya keluar dengan senilai 1 miliar. Kalau itu benar, yang saya dengarkan bahwa ada yang keluar dana senilai 1 miliar di setiap desa di seluruh Indonesia, ada pertanyaan saya dan mohon dijawab kepada yang memahami supaya rakyat tidak merasa ditindas ataupun rakyat sebagian banyak ada yang teriak bahwa kenapa pemimpin seperti itu bahkan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dan tak wajar, yang sudah melampaui batas dengan tata cara berkata-kata ke pemimpin. Walaupun rakyat berhak mengeluarkan kata-kata ataupun keluhan, tetapi harus dilandasi dengan sesuatu kata-kata yang penuh dengan sopan santun ataukah penuh dengan akhlak, sehingga hati sang pemimpin bisa tersentuh jikalau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Pertanyaan saya, jikalau betul ada dana desa senilai 1 miliar, apakah ada undang-undang dari pusat ataukah dari provinsi bahwa pemerintah setempat dialah yang memutuskan bahwa berapa saja yang ingin diberikan kepada rakyat yang ada di desa itu yang bekerja? Bila misalnya ada pembangunan jalan ataukah intinya ada pembangunan, kemudian masyarakat ataupun rakyat di desa itu yang turun tangan bekerja, kemudian diupah dengan upah yang tidak sesuai dengan gaji standar yang ada di kampung tersebut atau di desa tersebut. Karena pengalaman saya di masing-masing desa ataukah di desa ataukah di kabupaten ataukah di provinsi ataukah di kota pusat, itu beda-beda dia mempunyai standar gaji. Jadi kalau misalnya kita bekerja di desa, berarti dia mempunyai gaji standar. Taruhlah misalnya gaji di provinsi, karena saya bekerja di provinsi. Pada waktu itu saya berpengalaman karena saya pernah bekerja di desa. Tahun 2019 saya masih diupah di kota 135. Berarti kalau 135 gaji di kota, taruhlah kalau di kabupaten 100.000. Berarti kalau misalnya kita di desa bekerja taruhlah 80.000. Ini contoh. Jadi kalau mempunyai gaji standar seperti itu, maka kita gampang untuk memahami bahwa apakah pemimpin kita jalan di atas rel yang sesungguhnya ataukah dia keluar dari rel yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah bekerja di desa, kemudian saya diupah merasa di bawah standar, bahwa di bawah standar, karena saya bekerja selama 3 hari full, kemudian saya diupah hanyalah
117.000. Jadi kena berapa dengan dalam satu hari? Jadi kalau pemimpin di setempat tidak mengambil keuntungan, tidak ada masalah. Kita sebagai rakyat ingin sama-sama membangun desa kita agar lebih maju, asalkan pemimpin tidak mengambil keuntungan dari situ, dari rakyatnya. Gaji rakyat dipotong sehingga dia mengambil keuntungan, itu adalah hal yang tidak wajar dan tak pantas. Karena pemimpin harus melindungi rakyatnya, harus memberikan sesuatu lahan pekerjaan kepada rakyatnya sehingga rakyat bisa menikmati jerih payahnya. Jadi seperti itu. Kalau pemimpin melakukan hal-hal seperti demikian, maka kapan desa kita maju, kapan di kabupaten maju, kapan di provinsi maju, kapan di pusat maju, kapan Indonesia, negara Republik Indonesia ini akan maju apabila selalu ada permainan di dalam mencari nafkah. Jadi saya berpesan kepada seluruh saudariku, siapapun yang menjabat sebagai kepala desa, siapapun itu, asalkan menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang adil, sesuai yang ada dalam real agama Islam, sehingga negara kita ini bisa maju. Kemudian nanti di hari kemudian di akhirat tidak terlalu besar pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu menyampaikan saudariku perlu kita ketahui, jangan sampai kita hilaf bahwa jabatan hanyalah sebentar. Kalau kepala desa dan dia terpilih mungkin sampai 15 tahun. Kalau presiden, gubernur, bupati hanyalah sampai 10 tahun kalau terpilih 2 kali. Kalau kepala desa sampai 15 tahun kalau terpilih 3 kali. Dan itu akan berakhir. Jangan pun jabatan, nyawa kita yang kita miliki ini akan berakhir. Apabila tidak digunakan di jalan yang sebenarnya atau di jalan yang diridai oleh Allah, kita akan rugi. Karena semua apa yang telah kita perbuatkan, apa yang telah kita perbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan terkhususnya kepada pemimpin dan terlebih khusus kepada kepala desa. Apabila ada bantuan dana desa, gunakanlah sebaik-baiknya untuk membangun yaitu desa-desa kita sehingga bisa lebih maju. Karena perlu kita ketahui, jangan hanya ingin mengambil keuntungan apabila ada dana seperti itu. Kita perlu ketahui ketika kita membangun di kampung kita atau di desa kita, maka siapapun nanti yang menikmati apa yang telah kita bangun tanpa kita mengambil keuntungan sedikit pun dari situ, hanya semata-mata karena ingin membangun yaitu satu kampung sehingga bisa lebih maju, rakyat bisa lebih menikmati, maka siapapun yang menikmati itu, maka pahalanya akan terus mengalir kita peroleh. Tetapi apabila kita melangkah atau membangun di hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam, maka itu yang nanti kita peroleh di akhirat sangatlah pedih azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah pemimpin yang baik sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi penghuni surga. Rakyat dan pemimpin harus bersama-sama menjalankan, yaitu pemimpin harus menjalankan seharusnya sebagai pemimpin, rakyat harus menjalankan seharusnya sebagai rakyat sehingga bisa mendapatkan yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meraih namanya keselamatan dunia sampai akhirat. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.